Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas akhir kami dari mata kuliah data analitik. Kami mengambil tema tentang pendidikan dan data yang digunakan yaitu kelulusan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dava Rivaldi. Saya menjelaskan teknik klasifikasi. Saya Rini Dausari akan menjelaskan teknik prediksi. Saya Anggia Putri akan menjelaskan teknik clustering. Saya Rini Dausari, saya akan menggunakan teknik prediksi dengan topik kelulusan mahasiswa yang saya ambil melalui website Kaggle. Pertama, kita akan membuka Chrome untuk membuka website Kaggle. Cari Kaggle. Sebenarnya pada kolom search akan kita tulis sesuai topik yang akan kita cari, yaitu kelulusan mahasiswa. Sini ada beberapa author yang sudah mempublish dataset kelulusan mahasiswa. Saya mengambil dari Hafiz Attallah, lalu saya akan mendownloadnya. Di sini file masih berupa zip. Saya akan ekstrak terlebih dahulu. Setelah mendownload dan mengekstrak data tersebut, kita akan melihat datanya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada data kelulusan train. Pada data kelulusan train di sini terdapat 379 baris dengan kolom nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IP sampai 8, IPK, dan status kelulusan. Kedua, kita akan melihat data kelulusan tes. Pada data kelulusan tes di sini terdapat 145 baris dengan kolom nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IP sampai 8, dan status kelulusan. Setelah melihat data tadi, kita akan melakukan pemodelan menggunakan Orange. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Orange. Setelah aplikasi Orange terbuka, kita pilih New. Pada kolom sebelah kiri di sini merupakan kolom widget yang akan kita gunakan nanti. Untuk menambahkan atau mengimpor dataset, kita bisa menggunakan file. Kemudian file ini akan kita buka dan kita akan menggunakan dataset yang sudah kita download tadi. Dataset yang akan kita gunakan pertama yaitu kelulusan train. Pada kelulusan train ini, bagian rule kelulusan mahasiswa yang akan menjadi target. Setelah itu, file tersebut kita bisa ubah namanya menjadi kelulusan mahasiswa train. Setelah kita menambahkan file tersebut, kita akan sambungkan ke data table. Data table di sini digunakan untuk melihat informasi data yang telah kita masukkan tadi atau dataset yang telah kita import pada file tersebut. Untuk melihat informasi data secara ringkas, kita bisa menggunakan info di sebelah kiri, yaitu data berada pada 379 baris dengan 13 fitur dan 0,2% missing data, target with to value, 1 meta atribut. Dikarenakan di sini terdapat missing data, kita akan melakukan pre-processing. Pre-processing kita akan lakukan dengan cara menambahkan widget pre-process. Pre-process ini digunakan untuk mengolah data mentah sebelum dapat digunakan melakukan data mining dengan cara pembersihan, penghapusan data, dan transformasi data. Kita bisa klik widget pre-process, lalu kita bisa pilih input missing value dikarenakan kita terdapat missing value. Lalu saya menggunakan average atau most frequent, yaitu rata-rata atau yang paling banyak muncul. Jadi kita akan mengganti datanya dengan rata-rata. Setelah kita milih average atau most frequent, kita bisa apply. Setelah apply, untuk melihat data yang telah di pre-process, kita bisa menggunakan data table lagi. Di sini kita bisa mengubah namanya agar tidak keliru dengan data table yang sebelumnya. Kita ubah dengan data pre-process.
Setelah kita mengimpor dataset, melakukan pre-process, kita akan melakukan exploratory data analysis atau EDA, yaitu proses awal dalam analisis data untuk memahami karakteristik, pola, dan hubungan dalam dataset sebelum melanjutkan ke analisis yang lebih dalam atau pemodelannya. Di sini saya menggunakan widget EDA berupa pivot table dan fitur statistik. Di sini kita bisa cari pivot table. Pivot table ini berguna untuk menunjukkan karakteristik data berdasarkan kelompok dalam bentuk yang lebih ringkas. Contohnya saya di sini menggunakan raw status kelulusan dan value status kelulusan. Pada hasil pivot table-nya dapat sebanyak 216 mahasiswa lulus tepat waktu dan 163 mahasiswa terlambat. Jadi totalnya 379 mahasiswa. Selanjutnya akan saya sambungkan ke dalam fitur statistik. Pada fitur statistik, untuk menganalisis nilai statistik dari setiap fitur, numerik dan kategorikal berupa tabel ringkasan statistik dari semua fitur. Di sini terdapat umur, IPS, fitur-fiturnya, jenis kelamin, dan status mahasiswa. Contohnya pada IPK ini terdapat rata-rata 2,9, statistiknya, dan mode-nya sebanyak 2,97, dan medianya 3. Dan masih banyak fitur lainnya lagi. Setelah saya menggunakan EDA atau Exploratory Data Analysis, menggunakan pivot table dan fitur statistik, saya akan menyambungkan atau menghubungkan dengan algoritma yang saya gunakan. Algoritma yang saya gunakan di sini yaitu Naive-Bayes, Tree, dan SVM. Kita bisa menyambungkan data yang sudah di-preproses dengan algoritma yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada Tree, Naive-Bayes, kemudian ada SVM. Setelah kita menyambungkan data yang sudah di-preproses dengan algoritma, pada algoritma tree kita bisa menggunakan tree viewer untuk melihat hasil pada data tree. Pada tree viewer di sini kita bisa melihat terlambat sebesar 95,5%, IPS, umur, IPS 4, hingga hasilnya yang di akhir itu mahasiswa tepat atau terlambat. Setelah itu, untuk menyambungkan atau untuk memprediksi data, kita bisa menghubungkan algoritma yang kita gunakan dengan prediction. Sini kita tambahkan widget prediction. Kita sambungkan widget prediction ini dengan 3 algoritma yang kita gunakan. Setelah menyambungkan 3 algoritma tersebut, kita juga harus menghubungkan datanya, data yang kita gunakan dari data yang sudah di-preproses. Nah, di sini sudah terlihat bahwa yang memiliki classification akurasi sebanyak 97% pada tree, SVM 91%, dan Naive-Bayes sebanyak 83%. Pada AUC sebesar 98% pada tree, SVM 98,3, dan Naive-Bayes sebesar 92,1. Di sini pada ketiga algoritma tersebut yang paling besar yaitu pada algoritma tree. Contoh perbandingan data untuk melihat apakah tree merupakan algoritma yang terbaik, kita bisa melihat pada mahasiswa pertama status kelulusan menyatakan terlambat, dan algoritma tree di sini juga menyatakan terlambat. Kemudian pada mahasiswa kedua, tree menyatakan terlambat, sedangkan Naive-Bayes tepat dan SVM tepat. Karena Naive-Bayes dan SVM di sini memiliki error yang cukup tinggi, yaitu sebesar 96% dan 86%, sedangkan di tree di sini tidak terdapat error sama sekali. Selanjutnya kepada mahasiswa ketiga, status kelulusan di sini menyatakan terlambat, sedangkan tree di sini juga menyatakan terlambat. Naive-Bayes menyatakan tepat dan SVM menyatakan terlambat. Di sini Naive-Bayes menyatakan tepat dan memiliki error yang paling tinggi yaitu 90%. Nah, itu untuk melihat akurasi persen, kita bisa menggunakan test and score dengan cara kita menghubungkan ketiga algoritma tadi dengan data yang sudah di-preproses. Kita hubungkan ketiga algoritma dengan test and score.
dengan data preprosesnya. Lalu kita tunggu terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa AUC sebesar 94% pada SVM dan 90% pada Naive Bayes dan tree 85%. Sedangkan untuk classification accuracy sebanyak 88,7% pada SVM, Naive Bayes sebesar 83,9% dan tree sebesar 88%. Di sini algoritma yang memiliki akurasi paling tinggi yaitu SVM dan tree. Setelah kita melakukan pemodelan data pada data kelulusan mahasiswa TRIN, kita akan melakukan prediksi data menggunakan data tes. Kita akan mengimpor data tes dengan cara menambahkan widget file. Lalu kita pilih, kita ambil yang kelulusan tes. Nah, di sini status kelulusan kita jadikan fitur. Dikarenakan yang nantinya algoritma akan menentukan apakah status kelulusan tersebut sesuai dengan hasil prediksi yang kita cari. Selanjutnya, untuk melihat file tersebut kita bisa menggunakan data table seperti tadi untuk melihat informasi data. Di sini terdapat 145 baris, 14 fitur dengan 0,3% missing data, 0 target variable, dan 1 meta atribut. Dikarenakan terdapat missing data, kita akan melakukan pre-processing terlebih dahulu seperti tadi, yaitu kita menambahkan widget pre-process. Setelah itu kita bisa memilih input, missing value, dan average most frequent, yaitu mengganti dengan rata-rata atau dengan nilai yang sering muncul. Setelah itu kita bisa apply. Untuk melihat data yang sudah di pre-process, kita menggunakan data table lagi. Sebelum kita melihat data table, kita akan menamakan file tersebut supaya tidak keliru. Ini kita mengganti file tersebut menjadi kelulusan mahasiswa tes. Dan data table di sini kita akan ubah juga menjadi data table atau data yang sudah di pre-process. Setelah itu kita akan melihat data yang sudah di pre-process. Pada informasi di sini sebelah kiri terdapat 145 baris dengan 0 missing data, 14 fitur, 0 target variable, dan 1 meta atribut. Di sini data sudah 0 missing data. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi. Untuk melihat hasil prediksi, kita akan menghubungkan data yang sudah di pre-process tadi dengan prediction. Selanjutnya kita akan melihat hasil prediksinya. Di sini tree menyatakan tepat, Naive Bayes terlambat, dan SVM tepat. Pada hasil status kelulusan mahasiswa sebelumnya juga mengatakan tepat. Sedangkan pada mahasiswa kedua, tree dan SVM menyatakan tepat, sedangkan Naive Bayes menyatakan terlambat. Selanjutnya, mahasiswa ketiga menyatakan tepat dan tree dan SVM menyatakan tepat, sedangkan Naive Bayes terlambat. Untuk melihat hasil akurasinya, kita bisa mengubah data yang sebelumnya. Pada kolom status kelulusan, role-nya kita ubah menjadi target untuk melihat hasil akurasinya. Kita bisa melihat di antara tree, Naive Bayes, dan SVM, Naive Bayes lah yang memiliki error yang paling tinggi sebanyak 64%. Hasil prediksi di sini menggunakan 3 model, AUC sebesar 83%, pada Naive Bayes dan SVM, dan yang paling rendah itu pada tree sebesar 74%. Kemudian ada classification accuracy sebesar 98,6% pada tree dan SVM sebesar 98,6%. Sedangkan pada Naive Bayes ini yang paling rendah. Selanjutnya ada F1 pada tree dan SVM sebesar 98%. Precision pada tree dan SVM juga yang paling tinggi sebesar 98,6%. Recall pada tree dan SVM yang paling tinggi 98,6%, serta MCC-nya pada tree dan SVM sebesar 49%. Berdasarkan hasil analisis data lulusan mahasiswa menggunakan 3 algoritma, tree, Naive Bayes, dan SVM, dapat disimpulkan bahwa algoritma tree memberikan performa terbaik dari tingkat akurasi mencapai 98,6%.
tanpa adanya kesalahan prediksi, yaitu error sebesar 0. Hasil ini menunjukkan bahwa model tree sangat mampu mengidentifikasi pola dari data dan menghasilkan prediksi yang akurat terhadap status kelulusan mahasiswa. Sementara itu, algoritma SVM juga menunjukkan performa yang baik dengan akurasi sebesar 98,6% dan error sebesar 0,10%. Meski begitu, terdapat sedikit kesalahan prediksi. SVM tetap menjadi pilihan alternatif yang cukup andal setelah tree. Sebaliknya, algoritma Naive-Bayes menunjukkan performa yang paling rendah dengan akurasi hanya 1,4% dan error sebesar 64%. Model ini gagal memetakan data secara efektif, ditunjukkan oleh nilai F1 score dan recall yang sangat rendah, yaitu 0, serta MCC sebesar 0 yang mengindikasikan bahwa tidak adanya kolerasi antara prediksi dengan data yang aktual. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk kasus prediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan data yang digunakan, data kelulusan mahasiswa, algoritma tree yang paling optimal diikuti oleh SVM, sedangkan Naive-Bayes kurang cocok digunakan untuk model prediksi kelulusan mahasiswa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dava Rivaldi. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan teknik klasifikasi. Topik yang saya ambil yaitu kelulusan mahasiswa. Sebelumnya kita akan mencari dataset tersebut dari website Kaggle. Nah, di sini saya sudah mencari dari website Kaggle yaitu kelulusan mahasiswa. Lalu kita download terlebih dahulu filenya. Setelah itu kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, pada file tersebut terdapat dua data, yaitu data kelulusan tes dan kelulusan train. Data yang saya gunakan yaitu kelulusan train. Nah, data ini akan saya gunakan untuk saya contohkan menggunakan aplikasi Orange. Pada kolom pertama terdapat nama, jenis kelamin, status mahasiswa, umur, status nikah, IPS, IPK, dan status kelulusan. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi Orange. Nah, di samping kiri ini terdapat kolom widget yang akan saya gunakan untuk mengambil data. Sebelumnya saya akan menggunakan widget file. Nah, dataset tersebut akan kita gunakan dan kita buka di sini. Nah, kita open. Nah, di sini terdapat kolom info, terdapat 379 sintes atau raw data, 14 feature. Nah, di sini ada jenis nama-namanya dan role-nya, dan ada feature, target, dan meta. Nah, di sini saya akan mengklasifikasikan menggunakan dengan targetnya itu status kelulusan. Lalu kita apply, kita tutup saja. Lalu kita akan melihat data tersebut menggunakan data tabel. Kita tarik data tabel. Nah, di sini terdapat info 379 intens dan 13 feature. Nah, di sini terdapat 0,2% missing data. Berarti data yang terdapat di sini ada data yang hilang. Nah, pada kolom 20 ini terdapat data yang hilang. Nah, bagaimana sih cara membereskan missing data ini? Kita akan menggunakan yang namanya itu pre-processing. Nah, sebelum itu lalu kita tarik, kita pre-processing. Nah, kita pencet 2 kali. Nah, di sini sudah masuk. Kita akan menggunakan namanya input missing value. Nah, yang pertama ini average atau most frequent, yaitu dari nilai rata-rata. Lalu yang kedua replace with random value, berarti data yang ini akan diisi menggunakan random, nilai yang random.
Yang ketiga yaitu remove row with missing values, yaitu datanya akan dihilangkan. Jadi saya akan menggunakan data yang hilang tadi kita isi menjadi dari nilai rata-rata. Selanjutnya saya akan melihat data tersebut. Nah, di sini sudah data yang hilang tersebut sudah terisi. Nih, di kolom 20 ini sudah yang tadinya missing data sudah diisi dari kita yang tadi sudah melakukan reprocessing, yaitu sudah diisi 1 ini. Jadi di sini ada nilai rata-rata. Selanjutnya saya akan menggunakan yang namanya itu algoritma. Algoritma yang saya gunakan yaitu yang pertama itu naive Bayes. Nah, di sini karena datanya sudah diubah, berarti kita menggunakan yang preprocessing data. Nah, selanjutnya di sini kan naive Bayes masih kosong. Jadi kita akan mensambungkannya dengan yang pertama itu test and score. Nah, di sini kenapa kosong? Karena test and score baru menghitung dari mempelajari naive Bayesnya sendiri. Jadi belum ada file yang bisa dihitung. Jadi langkah kita yaitu menarik file prepos yang sudah kita ubah ke test and score. Nah, di sini sudah terlihat pada algoritma naive Bayes AUC-nya yaitu 0,928. Tuh. Di sini kita bisa ubah menjadi number of fold-nya bisa kita ubah 5, 10 dan 20. Selanjutnya saya akan menggunakan algoritma yang namanya itu KNN. Nah, data yang kita gunakan yaitu data yang sudah kita ubah tadi, yaitu preprocessing data. Jadi kita tarik sini. Lalu kita sambung ke test and score. Lalu kita cek. Nah, di sini jadi perbandingan di KNN sendiri itu lebih tinggi akurasinya di 0,926. Sedangkan naive Bayes itu 912. Number of fold-nya bisa kita ubah. Nah, ini tetap yang tertinggi yaitu KNN. Selanjutnya saya akan menggunakan melihat yaitu matrix confusion matrix. Jadi di sini kita akan melihat confusion matrixnya yaitu, nah di sini naive Bayes sendiri terdapat predikat yaitu seperti ini, dan KNN yang sendiri ini algoritma KNN. Setelah itu di sini saya akan menggunakan yang namanya itu prediction. Nah, lalu kita hubungkan naive Bayes, algoritma naive Bayes dan KNN. Nah, di sini dapat dilihat status kelulusan ini adalah itu target yang jadi target dari target yang kita mau klasifikasi, karena klasifikasi itu bekerja pada dataset yang berasal yang namanya itu supervised learning. Berarti kita bekerja menggunakan dataset yang terdapat label atau target di dalamnya. Jadi ini tuh status kelulusannya itu yang kita mau klasifikasikan nih dari algoritma naive Bayes dan KNN. Di sini terdapat
naive Bayes sendiri terdapat errornya itu akurasinya itu 0,96, itu termasuk tinggi banget jadinya. Dan sedangkan KNN sendiri itu 0,6, dia mengatakan tepat, sedangkan naive Bayes sendiri itu errornya itu 0,96, itu dia mengatakan tepat. Nah, di sini kita bisa lihat akurasinya pada naive Bayes sendiri yaitu 0,92, sedangkan KNN-nya itu 0,972. Jadi ini merupakan prediction, jadi perbedaan dari naive Bayes dan KNN. Kesimpulannya, berdasarkan hasil prediksi dari yang sudah kita lakukan, itu model KNN menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan naive Bayes dalam memprediksi status kelulusan mahasiswa itu tepat waktu dan terlambat. Nah, untuk akurasinya sendiri KNN itu lebih tinggi dibandingkan naive Bayes, serta model KNN juga menghasilkan lebih sedikit kesalahan prediksi atau error dengan lebih banyak prediksi yang sesuai dengan status kelulusan aktual. Oke, baik. Selanjutnya saya Anggia Putri akan menjelaskan data kelulusan mahasiswa menggunakan teknik clustering. Pertama-tama yang saya akan lakukan yaitu mencari datasetnya di Kaggle. Setelah itu saya akan search judul dataset yang akan saya gunakan. Di sini saya menggunakan judul kelulusan mahasiswa. Setelah itu saya akan pilih data yang ini. Setelah itu di-download. Nah, karena data ini masih menggunakan format zip, jadi saya perlu untuk mengekstraknya. Nah, ini sudah diekstrak. Setelah itu saya akan membuka aplikasi Orange. Di sini kita klik New untuk memasukkan filenya. Di sini kita klik File untuk memasukkan data yang sudah di-download. Setelah itu klik 2 kali di File. Nah, untuk memasukkan datasetnya, kita klik 2 kali di icon folder. Setelah itu, di sini ternyata ada 2 datasetnya. Jadi saya hanya memilih salah satunya karena teknik clustering itu hanya membutuhkan 1 dataset serta tidak membutuhkan target. Jadi saya hanya membutuhkan data trainnya saja atau data latihnya. Nah, di sini di bagian status kelulusan saya ganti role-nya menjadi meta karena teknik clustering hanya memfokuskan analisis tanpa kolom status kelulusan. Artinya saya hanya mengelompokkan secara otomatis berdasarkan kesamaan data, tidak mencari targetnya. Setelah itu kita apply. Kita close. Nah, untuk melihat datasetnya, kita sambungkan file dengan data table. Kita klik 2 kali di data table. Nah, di sini sudah terlihat berapa banyak baris data, fitur, dan isinya. Perlu diperhatikan di infonya, di sini ada 379 instance, 13 features, dan 0,2% missing data, no target karena teknik clustering tidak membutuhkan target, dan ada 2 meta attributes. Perlu dilihat di sini ternyata data yang saya masukkan itu ada masalah. Jadi saya perlu membersihkan missing data ini agar hasil analisanya itu nanti maksimal. Jadi untuk membersihkan missing data ini kita perlu
Nah, ini kita close aja. Nah, untuk membersihkan missing data tadi, kita menghubungkan file dengan preprocess. Kita klik 2 kali di preprocess. Setelah itu, kita input missing value, karena tadi ada missing. Setelah itu saya memilih average or most frequent karena saya ingin nilai yang kosong di data saya itu terisi oleh nilai yang sering muncul atau nilai rata-rata. Dan saya memerlukan saya perlu menormalisasikan data agar data yang saya miliki itu rentang angkanya sama. Contohnya seperti umur dan IPK. Umur itu bisa sampai 100, sedangkan IPK tidak. Jadi saya ingin data saya itu angkanya tidak terlalu jauh. Jadi ini kita normalisasikan terlebih dahulu. Saya memilih normalize to interval 0,1 untuk memastikan semua fitur ini itu setara dalam perhitungannya. Setelah sudah terisi, kita close. Nah, untuk melihat hasil preprocess, kita sambungkan preprocess dengan data table. Kita klik 2 kali di data table untuk melihat hasilnya. Nah, ini bisa dilihat bahwasannya sudah tidak ada yang missing, artinya data saya itu aman dan bersih. Ini sudah jelas ya, di infonya sudah no missing data. Berbeda dengan data table yang sebelumnya, di sini masih ada missing. Karena data saya sudah bersih, sudah aman, jadi kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kita akan masuk ke algoritmanya dengan menyambungkan preprocess dengan algoritmanya. Di sini saya menggunakan algoritma K-means yang berguna untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa klaster berdasarkan kemiripan fitur. Jadi, K-means ini berfungsi untuk mengelompokkan data-data yang sudah dimasukkan tadi ke beberapa klaster berdasarkan kemiripan fiturnya. Nah, di sini kita bisa menentukan jumlah klasternya. Di sini saya memilih 2. Ini bisa 3, 4, atau lebih sesuka kita. Jadi di sini saya memilih 2. Setelah itu datanya sudah masuk ke algoritmanya, kita akan lihat hasil dari algoritma ini dengan menyambungkan algoritma K-means dengan EDA. Yang pertama itu saya menggunakan EDA scatterplot. Scatterplot ini berfungsi untuk menampilkan penyebaran data berdasarkan 2 dimensi fitur, terlihat dari kelompok-kelompok yang terbentuk. Ini kita klik 2 kali di scatterplot. Nah, ini udah bisa kita lihat datanya, hasil datanya. Nah, sebelum itu kita perhatikan di sini axis-nya ini saya ganti menjadi klaster. Axis Y-nya saya ganti menjadi status kelulusan. Color-nya cluster, shape-nya cluster, size-nya same size, dan labelnya cluster. Yang ini saya perkecil terlebih dulu. Oke, sudah terlihat hasilnya bahwasannya itu kalau di area biru ini C1 yang berada di bawah grafik, artinya mahasiswa dalam klaster ini itu lulus tepat waktu. Sedangkan di C2 yang berwarna merah ini yang berada di atas grafik posisinya mengartikan atau artinya itu mahasiswa dalam klaster ini cenderung terlambat lulus. Jadi scatterplot ini jadi hasil
scatter plot ini berhasil mengelompokkan mahasiswa ke dalam 2 klaster yang secara visual sangat jelas dan terpisah berdasarkan kecenderungan status kelulusannya. Oke, kita close. Nah, yang kedua saya akan menggunakan box plot. Nah, di sini fungsinya box plot itu untuk menampilkan distribusi per fitur. Maaf, maksudnya per cluster. Jadi ini kita klik 2 kali untuk melihat hasilnya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dan ada beberapa option. Di sini saya ganti menjadi cluster dan di sini juga cluster. Nah, di sini bisa terlihat ya bahwasannya di C1 ini terdapat 257 siswa yang jumlahnya itu lebih besar dibanding C2 yaitu ada 122 siswa. C1 ini yang berwarna biru berisikan mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu sebanyak 257 siswa. Sedangkan C2 yang berwarna merah ini berisikan mahasiswa yang cenderung terlambat lulus sebanyak 122 mahasiswa. Nah, jadi ini dari keduanya itu menunjukkan bahwa klasterisasi atau clustering memisahkan kelompok mahasiswa dengan karakteristik kelulusan yang berbeda. Nah, untuk lebih mudah lagi untuk membaca hasil datanya, kita gunakan data table untuk lebih mudah untuk membaca hasilnya. Kita klik 2 kali di data table. Setelah itu di sini kita akan lebih mudah untuk membacanya. Data table ini menunjukkan data lengkap setiap mahasiswa seperti jenis kelamin, status, umur, dan lain-lainnya. Serta data table ini memudahkan kita untuk membaca hasil data yang sudah kita olah tadi. Tabel ini juga digunakan untuk melihat siapa saja yang termasuk dalam klaster tertentu. Contohnya di sini di klaster 1 atau C1 ada Anik, Dwi, ada Muria, dan Anik yang lulus dengan tepat waktu. Sedangkan di C2 ada Imam, ada Irfan, Iwan, Adi, dan sebagainya yang berada di klaster 2 atau C2 yang artinya mereka itu lulus dengan terlambat gitu. Kelulusannya terlambat. Dengan begitu, data table ini bisa membantu pihak kampus untuk melihat profil kelompok mahasiswa yang rentan terlambat lulus seperti di C2 ini. Jadi mempermudah pihak kampus juga untuk mengetahui siapa saja yang terlambat lulus dan yang lulus tepat waktu. Pihak kampus juga akan lebih mudah untuk menyusun intervensi akademik sesuai klaster-klaster yang ada di data hasil ini. Jadi, kesimpulan dari teknik clustering menggunakan algoritma K-means di aplikasi Orange berhasil mengelompokkan mahasiswa berdasarkan data akademiknya. Dan hasilnya menunjukkan pola yang berhubungan dengan kelulusan. Dengan begitu, ini membuktikan bahwa clustering bisa digunakan sebagai alat bantu analisis untuk mengenali karakteristik mahasiswa dan mengidentifikasi siapa saja yang beresiko terlambat lulus tanpa perlu tahu target kelulusan secara langsung. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.